Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sarwanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 04 Tenggorejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan bersama beliau Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Yani, Sarjana Pendidikan MAP, dan Ibu Tridadi, Sarjana Pendidikan Islam, pengajar praktik. Di sini latar belakang masalah yaitu warga sekolah tidak semua memahami konsep budaya positif. Semoga dengan adanya pengibasan diseminasi budaya positif ini mampu memberikan pencerahan kepada semua warga sekolah sehingga budaya positif terwujud dengan baik di lingkungan sekolah. Tujuan aksi nyata ini adalah 1. Menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik. 2. Menerapkan budaya positif pada siswa dengan menumbuhkan keyakinan kelas. 3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. 4. Menularkan budaya positif kepada guru lain di sekolah. Dengan tolak ukur sebagai berikut. Peserta didik mempunyai keyakinan kelas melalui kesepakatan. Guru dan peserta didik konsisten dalam menjalani keyakinan kelas yang dibuatnya. Terlaksananya diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Terlaksananya penerapan segitiga restitusi sebagai penyelesaian kasus pelanggaran peserta didik. Adapun eliminasi tindakan yaitu guru berkolaborasi dengan kepala sekolah serta guru lain. Guru melaksanakan diseminasi positif. Guru membimbing siswa dalam keyakinan kelas. Hasil dari keyakinan kelas ditempel di kelas. Inilah penyebaran budaya positif kepada rekan sejawat. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sekali kita bisa bertemu dalam acara pembuatan diseminasi modul 1.4 pada pagi hari ini. Implementasi, di sini saya akan menyampaikan implementasi budaya positif di sekolah. Pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, ibu-ibu semuanya, saya Sarwanti, DPD Angkatan 9 SD 04 Tenggorejo, Kabupaten Karanganyar. Di sini tujuan kita berdiskusi yaitu peserta menerima konsep implementasi budaya positif di sekolah. Kemudian peserta diharapkan bisa menghayati konsep implementasi budaya positif di sekolah. Kemudian di sini filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala produk yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Kemudian kodrat alam. Kita sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan, mengikuti perkembangan anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Di situ dijelaskan bahwa Ki Hajar Dewantara itu menghendaki atau mengingatkan kepada pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat kodrat zaman, pendidikan anak ini menekankan pada kemampuan anak untuk mengikuti keterampilan pada abad 21. Jadi kita dituntut menyimpan mendampingi anak-anak biar tidak ketinggalan di abad 21 ini. Gitu. Berbicara karena tentang isu politik tidak harus dengan lingkungan. Justru itu adalah salah satu alasan
Ya, di sini konsep inti yang akan saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua inklusi positif, kemudian nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan manusia. Yang berikutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang ketiga mencari solusi untuk menyelesaikan satu permasalahan. Jadi dengan menstabilkan identitas ini kita tidak langsung menyalahkan anak. Jadi istilahnya Berikut video penerapan pemahaman siswa dengan pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi dulu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran. Tapi sebelumnya di awal ini kita akan membuat video yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas?
apa? Membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak untuk keyakinan kelas ini nanti, anak-anak mari kita buat bersama, oke? Kita buat bersama. Apa yang kamu mau di kelas ini nanti ke depan? Jadi bagaimana keinginan kamu di kelas nanti? Keinginan ke depan, maksudnya kalau anak-anak kelas lagi gimana? Kalau tidak gimana? Guru akan membagikan posisi keinginan bagaimana, oke? Ini tidak memaksa, biar nanti aman, nyaman kita dalam belajar, gitu ya. Boleh ya, boleh banyak-banyaknya, jangan buat aja. Nah, setelah yang sudah kamu terima itu, kamu tuliskan kira-kira apa keinginan kamu di dalam kelas ini? Atau keinginan apa? Kalau apa yang penting kamu misalnya masuk jadi kalau itu berarti membuat sampah, dilarang membuat sampah itu membuat sampah tidak. Ya baiklah anak, sudah selesai membuat murid-murid yang 16 sudah selesai? Sudah. Silakan mulai lagi. Kamu tulis, saya akan Ya. senang ke sekolah papaku. Mulai yuk kakak. Pasti dalam ya. Temannya ya teman. Baik, oh kan bisa. Ya bagus. Ini adalah yang memang buat. Seru banget. Saya bagus kelas 5 SD Purworejo. Bahagia sekali. Halo, nama saya Febri, kelas 5. Bahagia sekali. Senang sekali. Dari kelas 5. Antusias banget. Halo, nama saya Tika. Seru banget. Seru banget. Halo, nama saya Kanis, kelas 5 dari. Bahagia sekali. Seru banget. Seru banget. Bahagia sekali. Ceria sekali. Senang sekali. Antusias banget. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak.